Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sebelah saya sudah ada Mas Rian dari The Massive dan Pak Ustadz Tarmizi, dirut dari PPA Darul Quran, Pak. Selamat datang. Ya, kebetulan kita sedang berada di salah satu tempat kumparan, salah satu portal berita yang mungkin sudah teman-teman kenal ya. Di sini kita bakal ngobrol nih tentang apa sih jangan menyerah.id itu. Kebetulan saya juga baru dengar sih. Suatu gerakan sosial ya katanya ya. Ya kayaknya lebih enak kita langsung tanya aja kali ya. Langsung tanya ke ya mungkin penggagasnya. Berapa orang sih Pak penggagasnya? Banyak, nanti kita langsung denger aja kali ya. Oke, saya serahkan ke Mas Rian untuk bercerita sedikit tentang jangan menyerah.id. Assalamualaikum. Ini hari yang luar biasa buat saya pribadi karena sebenarnya gagasan ini sudah tercetus dari 10 tahun lalu, tapi baru terlaksana ternyata di tahun 2019. Jadi dari 2009 semenjak lagu ini rilis Jangan Menyerah. Jadi aku bikin itu Jangan Menyerah itu di tahun 2008 akhir, karena waktu itu manggung di satu acara amal, kebetulan mainnya di rumah sakit kanker, dan ada satu anak yang saat itu membuat saya teringat terus sampai pulang, dan anaknya ada di sini, nanti kita akan panggil juga. Di situ saya seperti dikasih tamparan ya. Ternyata ketika kita padahal udah dikasih banyak kerjaan, dikasih organ tubuh yang lengkap dan sebagainya, kita masih suka mengeluh gitu. Di situ saya belajar dari satu anak ini dan akhirnya lahirlah lagu Jangan Menyerah. Nah, ketika Jangan Menyerah dirilis, ternyata lagu itu sebenarnya dimaksud dibuat untuk ngingetin diri sendiri, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ternyata pengaruh lagu ini tuh besar sekali untuk orang lain. Bahkan waktu itu beberapa kali banyak fenomena yang saya rasakan juga, ketemu sama banyak orang, ada orang tua tiba-tiba nyamperin ibu-ibu gitu, Mas saya waktu itu di sebuah mall, dia nyamperin lari ke saya, dia bilang, Mas saya bisa melewati masa kritis saya pengidap kanker dan alhamdulillah saya sekarang sudah lebih kuat. Setiap hari saya cuma dengerin lagu Jangan Menyerah. Di situ saya, wah betapa pengaruhnya itu luar biasa lagu ini gitu. Ternyata bisa jadi obat juga. Waktu itu mikir, pengen punya gerakan Jangan Menyerah, gimana caranya bisa membantu orang lain, membantu lingkungan, membantu orang-orang yang mungkin juga punya kontribusi besar untuk Indonesia. Tapi ternyata di masa tuanya dia harus sakit, dia tidak bisa membayar biaya berobat dan sebagainya. Saat itu akhirnya saya bertemu dengan Ustadz Tarmizi dari Darul Quran. Kebetulan juga saya sempat membantu untuk membuat album Indonesia Menghafal Al-Quran. Disitulah saya mulai intens ngobrol sama Ustadz Tarmizi, dan waktu itu juga sempat diajak juga Ustadz ya membangun rumah tahfiz ya. Jadi Darul Quran membangun sekitar rencana 1000 ya Ustadz ya, 1000 rumah tahfiz untuk para korban bencana alam di Lombok saat itu. Disitulah kenapa Darul Quran, karena menurut saya Darul Quran sudah sangat expert dalam mengumpulkan donasi gitu, karena ternyata untuk menjadi wadah mengumpulkan donasi itu juga nggak sembarangan ya, harus ada izinnya juga Ustadz ya. Dan saya rasa ini adalah menurut Rian sih ini akan jadi kolaborasi yang tepat. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita kumpulkan, hasil donasinya bisa nyampe ke orang yang langsung dan bisa benar-benar bisa membantu meringankan beban juga gitu. Karena banyak sekali kayak musisi-musisi sebenarnya lebih ke kegelisahan saya juga saat. Jadi kita lihat banyak musisi yang besar di eranya saat itu, karyanya besar banget,
tapi di masa tuanya ternyata sakit-sakitan, dia tidak bisa membiayai biaya berobatnya, terus hidupnya susah banget gitu. Jadi pengen sih mudah-mudahan Jangan Nyerah.id ini bisa menjadi tempat, menjadi rumah untuk mereka semua, untuk bisa memperingan beban-beban yang dialami oleh musisi-musisi itu, atau rencananya juga olahragawan juga Ustaz ya. Jadi nggak cuma musisi, ada olahragawan, dan juga kita fokus juga di anak-anak pengidap kanker. Ya, kita mulai dari ada satu anak yang jadi inspirasi saya di lagu Jangan Menyerah, yaitu Restu, karena kita pengen bisa membantu juga restu-restu yang lain Ustaz. Ada Ya, mungkin dari Ustaz Tarmizi ada sedikit bercerita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah hari sejarah buat Mas Rian dan keluarga. Mungkin juga saya juga termasuk sejarah buat kita semua, termasuk Mas Yuda kali ya, sejarah juga nih. Karena ini sebuah gerakan yang insya Allah menjadi sebuah gerakan yang menjadi amal soleh kita hingga yaumul qiyamah. Pertama kali Mas Rian bicara tentang konsep atau program tentang Jangan Menyerah, saya menyambut dengan baik. Pertama bahwa ini adalah yang saya katakan adalah ini kebaikan. Nah, kebaikan ini kalau diajak masyarakat untuk berbuat baik dan orang-orang berkumpul dengan niat baik, insya Allah auranya baik. Nah, pada saat auranya baik, maka sebenarnya ini kebaikan jadi luar biasa. Dan sebagai kita ini sebagai penggagas, Mas Rian, kita semua yang hadir di sini, ini kebaikannya nggak akan pernah putus selama niat itu baik. Selama niat kita baik, maka sampai kapanpun amal itu akan terus berjalan sama kita. Contoh misalnya kita membantu orang yang sekolah. Sampai kita membantu orang sekolah dia sampai selesai, sampai S1, S2, S3, kalau kita niat kita baik, maka apapun yang dilakukan kebaikan sama anak itu kebaikan buat kita semua. Itulah agama kita, bagaimana mengajarkan kebaikan itu akan terus mengalir buat kita. Itu namanya amal zariyah. Nah, ini gerakan Jangan Menyerah, mungkin nanti sinergi dengan Al-Quran. Ini insya Allah kita akan mengajak masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia, bagaimana kalau bahwa di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang memang secara hidup kurang beruntung, baik dari segi kesehatan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi yang lain. Ada orang yang mungkin yang dulur jaya tiba-tiba jatuh dan dia tidak harus dibantu. Nah, buat kita bagaimana kalau kita sesama saudara saling membantu. Jadi kalau orang susah kita tarik, kita bantu sampai dia nanti bisa berdiri. Jadi energinya, visinya dari Jangan Menyerah itu adalah gerakan ini dibangun bagaimana kita bisa sama-sama membantu. Bukan berarti Mas Rian dan yang lain-lainnya termasuk kita itu bukan wah nih jago-jagoan, enggak. Ini kita mengajak orang. Kita mengajak orang bahwa kita melihat sesuatu hal yang memang kelihatannya harus kita bantu. Kalau kita bantu sendiri kan kecil. Contoh misalnya kita bantu orang kecil, tapi kalau kita bantu sama-sama, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Insya Allah nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, ini gerakan ini mengajak bagaimana nanti kita bersama-sama membantu. Dan tidak juga mungkin akan selesai sendiri dengan Jangan Menyerah ID juga. Mungkin nanti ada gerakan-gerakan yang lain yang bisa membantu yang lain. Kalau gerakan itu tumbuh terus, apalagi nanti kan teman-temannya Mas Rian ikutan juga, maka nanti insya Allah dengan gerakan Jangan Menyerah ID itu bisa memberikan sedikit solusi lah, memberikan banyak solusi, memberikan bantuan buat orang-orang yang memang secara ekonomi, secara kesehatan, secara hidup yang memang kurang beruntung. Nah, kita hadir di sini mengajak kepada saudara-saudara semua untuk ikut gerakan ini. Gerakan ikut itu ya tidak harus memaki juga, wah nih enggak gitu juga. Anda mendoakan saja, mudah-mudahan gerakan ini menjadi gerakan yang baik, menjadikan gerakan yang besar, itu sudah menjadi amal soleh gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Tarmizi. Yaitu banyak sekali penjelasannya, mulai dari siapa aja yang akan bekerja sama dengan maksudnya PPA Darul Quran dan Mas Rian, target-targetnya siapa aja yang akan dibantu, sampai sejarah kerjasamanya ya. Tadi sempat dijelasin juga kenapa Mas Rian bekerja sama dengan PPA Darul Quran. Cuman dari namanya sedikit unik nih, Jangan Menyerah.id, berangkat dari sebuah judul lagu. Benar ya? Jadi sebuah judul lagunya The Massive jadi suatu gerakan. Kenapa sih ngambil
gerakannya jangan menyerah sesuai dengan judul lagunya? Ya, karena memang kebetulan memang lagu itu juga Rian yang menulis juga. Jadi memang lagu itu memang sangat dalam kehidupan saya sendiri. Karena saat itu memang lagi ngerasain gitu. Terus tiba-tiba ketemu sama Restu, lahirlah lagu itu. Dan saya rasa seperti yang Ustadz Tarmizi bilang, kebaikan ini nggak boleh putus sampai nggak boleh putus. Jadi harus terus kita sambung dan sepertinya ini akan jadi hal yang baik kalau kita bisa menyebarkan Jangan Nyerah.id ini ke banyak orang ya, karena nggak perlu bingung lagi kalau mau mendonasikan atau mau bantu, itu bisa langsung ke Jangan Nyerah.id karena memang kita sudah pastikan ini adalah yayasan yang amanah Ustaz ya, dan bisa menyampaikan sesuai dengan yang memang yang masuk ya, memang itu akan kita sampaikan langsung ke orang yang membutuhkan. Jadi itu yang membuat Rian juga akhirnya mau kerjasama dengan Darul Quran karena itu gitu. Dan kenapa Jangan Nyerah ya, karena memang satu lagu itu Rian yang bikin, lagunya saya yang bikin. Terus lagu ini juga sampai sekarang masih menjadi lagu yang apa ya, lagu yang di mana-mana tuh kalau misalnya ada acara Masih diputar? Iya, ada acara amal, terus saya berapa kali diundang perusahaan-perusahaan MLM tuh pasti lagu Jangan Nyerah. Jadi kita jadinya, kalau dulu kan selalu EBIT GAD kan lagunya gitu kan. Nah sekarang pas lagu Jangan Nyerah itu ada lagu Jangan Nyerah gitu. Jadi lagu ini menurut Rian sangat dalam karena memang kerasa banget sama hidup saya sendiri gitu, dan ternyata malah dampaknya ke banyak orang gitu. Untuk Pak Ustadz Tarmizi nih, pertama kali dengar nama Jangan Menyerah ID gimana Pak? Setelah dicetuskan oleh Mas Rian. Kalau saya kan lagu ini kenal. Ada cerita yang gak lucu sih. Istri saya itu kan sering ketemu sama Mas Rian. Gak tahu, taunya cuma lagunya aja. Pada saat lagu Jangan Menyerah, lah emang yang nyanyi Mas Rian ya gitu. Taunya lagu Jangan Menyerah karena istri saya senang dari dulu lagu Jangan Menyerah. Jadi kalau misalnya lagi kuliah gitu kan, lagi pada saat banyak tugas gitu, saya cerita sama saya. Itu biasanya kalau dengan lagu Jangan Menyerah seneng tuh. Jadi malah taunya baru kemarin ternyata Jangan Menyerah yang lagu Mas Rian. Wah, dia nggak tahu tuh dia. Dan menurut saya sih ini legend ya, lagu legend, maksudnya 10 tahun terus masih dikenal sama orang, masih dikenal banyak orang, terus ini menjadi amal soleh buat Mas Rian dan menjadi sebuah gerakan. Dan gerakan ini kalau nanti yang saya katakan tadi, kalau misalnya gerakan ini diajak sama masyarakat, maka ini pokoknya amal jariah yang sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan kita ini niatnya baik aja udah. Selama niat baik, insya Allah akan hasilnya baik. Jadi pertama lagu ini memang mengena ya, dari segi apapun. Mau dia misalnya lagi move on dari suami istri misalnya, dia bisa langsung jangan menyerah. Kalau dia lagi mau semangat belajar, jangan menyerah. Kalau dia hidupnya lagi susah, jangan menyerah. Kalau dia punya utang banyak, jangan menyerah, bayar utangnya. Kalau dia pokoknya jangan menyerah. Dan ini universal, sangat luar biasa. Apalagi kalau gerakan ini kan jadi gerakan, itu kan gerakan yang memang orang mengartikan jangan menyerah, mengartikan dengan pada saat dia dengar lagu, wah saya ini lagi putus cinta nih, jangan menyerah dong gitu kan. Atau sekarang ini kita arahkan nih, jangan menyerah itu arahnya lebih pada positif. Jadi ayo lo jangan menyerah untuk membantu yang orang lain. Nah ini lebih luar biasa lagi. Ya. Tercetuslah Jangan Menyerah ID ya akhirnya ya. Bicara lagi tadi katanya menggagasnya hampir 10 tahun yang lalu ya. Tapi kalau dari kerja sama Mas Rian dan PPA Darul Quran itu berlangsung berapa lama sih sampai akhirnya tercetus sekarang Jangan Menyerah.id? Atau dari 10 tahun itu? Enggak, kalau kita sih sudah mulai dekat itu di ya hampir setahun lebih lah ya, setahun lebih gitu. Tapi memang kita memiliki banyak kesamaan visi dan misi ya. Jadi kalau hidup itu ternyata tidak hanya materi tapi juga bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saat ngobrol juga ternyata memang kita nyambung. Terus saya lihat juga Darul Quran tuh sangat bisa dibilang universal. Jadi memang benar-benar saya senang gitu kalau ngelihat
Ustadz Tarmizi, Ustadz Yusuf Mansur, di postingan-postingan di sosial media itu sangat ngademin gitu. Nah itu yang bikin saya juga merasa nyaman ketika kerjasama dengan Darul Quran gitu. Setelah 10 tahun punya ide ini ternyata baru kejadian baru di tahun 2019 ini. Menurut saya sih itu nggak telat karena lagu ini masih terus diputer, Long last ya. ya masih sangat diputer di mana-mana. Dan kalau manggung juga selalu pecah nyanyi lagu ini gitu. Dan sebenarnya momen tahun ini luar biasa sih karena kebetulan juga terbentuk Yayasan Jangan Menyerah. Terus tanggal 6 September nanti kita The Massive-nya juga konser tunggal pertama. Jadi ini akan jadi momen, sebenarnya akan ada banyak cerita yang bakal khususnya saya untuk di-share ke orang lain, karena jujur saya sampai di posisi ini itu bukan gampang. Jadi memang benar-benar dari minus, bukan nol lagi Ustaz. Dari minus untuk bisa seperti sekarang punya, kalau The Massive sudah punya 6 album itu nggak mudah. Kita harus berjuang dulu, tinggal nomaden juga dari kontrakan ini ke kontrakan ini. Kebetulan juga hari ini juga spesial Ustaz. Soft launching hari ini bertepatan dengan ulang tahun mama saya di sebelah kiri, mama. Mama ini adalah orang yang selalu support dan sangat berjasa sekali ya dalam karirnya Rian juga, yang mendidik dan juga memberikan banyak pesan-pesan yang selalu diingat sampai sekarang. Makanya dicarilah tanggal yang Ustadz Tarmizi setuju. Bahkan Ustadz Tarmizi yang dipasin aja gitu. Oh iya yaudah. Jadi dipasin pas tanggal 22 Agustus. Hari ini mama saya ulang tahun. Orang yang sangat saya hormati, saya cintai. Jadi ya mudah-mudahan berkah. Ya tadi seperti yang disebutkan, Jangan Menyerah juga bakal membantu atlet-atlet terdahulu ya, musisi-musisi terdahulu Ya. dan orang-orang yang mohon maaf kurang mampu dalam segi fisik. Kira-kira dalam jangka waktu ke depan harapannya gimana sih? Atau mau menjangkau siapa saja yang dibantu gitu? Ya jadi sebenarnya kita juga kaget ternyata udah mulai banyak yang donasi Ustaz ya. Jadi kita kalau kita langsung masuk ke website, ya belum di launching padahal. Jadi kalau kita searching janganmenyerah.id, kita klik itu sudah ada. Jadi untuk yang awal ini kita akan membantu rencanakan 3 orang, tapi yang satu ini kita masih sedang berbicara dengan keluarga. Jadi yang pertama itu adalah Restu, karena Restu adalah inspirasi saya di lagu Jangan Menyerah, dan luar biasa juga Restu juga punya ibu yang luar biasa yang selalu mendampingi Restu dari lahir sampai sekarang. Restu luar biasa, masih semangatnya, wah saya merinding kalau ketemu Restu. Terus ada satu lagi musisi yang ternyata juga hidupnya kurang beruntung sekarang, namanya Om Nanil Yakin. Jadi beliau adalah kalau kita tahu salah satu pencipta lagu Bento. Nah rencananya kita akan fokus di awal itu, tapi nanti akan banyak sekali. Jadi nanti teman-teman juga kalau memang mau ngasih tahu siapa yang harus dibantu juga bisa langsung hubungi nomor yang ada di Instagram Jangan Menyerah ID. Atau silakan. webnya kali ya? Atau diklik di websitenya di janganmenyerah.id. Gitu. Ya, seperti yang kita tahu tadi, inspirasi Mas Rian berasal dari salah satu anak yang sampai sekarang mungkin membekas ya. Pertemuannya 10 tahun yang lalu ya? 11 tahun. 11 tahun yang lalu. 2008. Dan kebetulan Restunya sudah hadir di sini bersama Ya. ibundanya. Mungkin ibunda dan Restu dipersilakan untuk ya sudah hadir Restu dan ibundanya di sini. Selamat datang Restu, Ibu. Ya, kita langsung tanya-tanya aja ya, ngobrol santai aja ya. Ya. Mau tanya ke Restunya dulu nih.
Suka The Massive itu dari kapan sih? Ingat nggak masih? Tahun berapa? Acara Rian The Massive. Kenapa? Waktu acara Rian Waktu The acaranya The Massive itu Iya. ya. Tahun berapa itu Pak Rian? Masih inget nggak? 2008 ya? 2008 ya. Akhir. 2008 akhir. Itu ya pertama kali suka The Massive? Waktu itu album pertama Pertama The Massive ya? dari Rian The Massive. Kalau boleh tahu nih saat itu Restu berusia berapa waktu pertama kali suka The Massive? Waktu itu? 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun. Restu itu kalau nggak salah habis kemo ya? Ibu ya? Sedang kemo ya? Sedang kemo terus nggak tahu kalau ada The Massive kan saat itu. Nggak tahu. Pas ada acara tiba-tiba ada Restu tuh di depan panggung. Saat itu di Jakarta? Di Rumah Sakit Darmais ya saat itu ya. Jadi pas di depan panggung, wah Restu paling semangat tuh. Oh goyangnya paling semangat dari yang lain. Jadi ini anak apa habis kemo tapi kayak nggak sakit itu. Padahal kan sakit banget ya Bu ya, kalau kemo itu ya. Jadi semangatnya luar biasa. Di situ yang ngebekas. Ya pas pulang ke rumah waktu masih ngontrak rumah kan di daerah Ciledug di ada satu gang sempit namanya Gang Kamboja. Di situ langsung kebayang nyampe rumah tuh rasanya lagi capek tapi pas ingat mukanya Restu langsung megang gitar langsung lahir lagu Jangan Menyerah hanya dalam waktu 5 menit. Oh Bikin jadi lagu. sebelum setelah bertemu Restu baru hadir lagu Jangan Menyerah ya, gitu ya? Oh oke. Itu cuma 5 menit bikinnya. Cuma 5 menit? Hanya 5 menit. Saat itu Restu masih inget nggak lagu-lagu apa aja yang dibawain The Massive yang bikin Restu semangat saat itu? Cinta ini membunuhku. Cinta Ini Membunuhku ya? Ada yang ingat lagi mungkin? Lagu-lagu lamanya? Di antara kalian ya. Jadi Restu apa perasaan kamu ketika dengar lagu Jangan Menyerah yang sebenarnya inspirasinya itu datangnya dari kamu? Gimana rasa? Seneng ya? Ibu, kalau dari ibu sendiri gimana? Mungkin ceritain sedikit. Waktu itu si Restu ya kalau dari lahir memang dia udah sakit, memang udah kelainan jantung, udah macam-macam sakitnya. Itu masuk rumah sakit pun juga di ruang ICU, sampai umur 2 bulan itu masih di ruang ICU karena jantungnya bocor, terus paru-parunya infeksi, ya kelainan jantung waktu itu. Jadi setelah umur 2 tahun harus operasi jantung. Operasi jantung, ya dokter pun mengatakan ya nggak akan lama lah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dikasih kesempatan, kasih umur panjang. Ya. Terus waktu usia 14 tahun di sekolahan dia lari-larian, jatuh terus patah kakinya. Dari situ ke rumah sakit, pasang pen yang permanen, nggak taunya ada penyakit itu kanker tulang, osteosarkoma. Dari situ terus amputasi. Setelah amputasi baru kemoterapi. Nah kebetulan ketemu sama kalian itu sedang kemoterapi. Ya itu sih. Perasaan ibu gimana ketika mendengar lagu Jangan Menyerah yang sebenarnya inspirasinya dari Restu yang dibikin oleh Mas Rian? Ya senang. Senang ya? Senang sekali. Jadi si Restu jadi inspirasinya banyak orang ya. Restu untuk lagu-lagu The Massive yang sekarang masih suka? Masih ada yang suka? Yang mana? Masih dengerin ya sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih.
Mungkin kita tanya ke Pak Ustadz Tarmizi, Pak. Sedikit. Gimana Pak? Pak Ustadz melihat sosok seorang Restu yang menjadi inspirasi lahirnya sebuah lagu yang fenomenal mungkin sekarang kan? Saya sih ngelihatnya agak merinding ya. Jadi bagaimana Restu yang mungkin, karena saya punya pengalaman juga, misalnya pada saat saya punya kakak ipar dengar kabar jatuh dari motor, kakak saya nangis tuh kan, telepon saya. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit beberapa minggu kemudian langsung telepon ke saya karena udah didiagnosa kena kanker juga. Jatuh kena kanker, dan itu udah langsung diprediksi di tanggal sekian, di bulan sekian sudah tidak ada. Di kemo pertama Allah berkehendak lain. Kemo pertama, kemo kedua, di kemo kedua harus meninggal. Kalau Restu ini saya mungkin doa ibu kali ya, doa ibu dari semua, dan saya sangat luar biasa bahwa bagaimana keajaiban Allah itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi sebuah, pada saat mungkin Allah menakdirkan antara Mas Rian sama Restu ketemu, yang harus dihitung waktu Restu harus menghadap duluan, ternyata sampai sekarang Allah memberikan umur panjang. Dan mudah-mudahan mungkin endingnya itu, atau bukan endingnya, mungkin perjalanan 10 tahun, 11 tahun sekarang ini itu mungkin mengarah ke arah sini mungkin insya Allah ya. Jadi bagaimana Allah memberikan pelajaran, ini loh ada orang bernama Restu yang mungkin dari perjalanan proses medisnya dia harus A, B, C, D, E, tapi tidak demikian. Allah memberikan ternyata Restu masih ada. Ini buat pelajaran buat kita semua, bahwa segala sesuatu kalau kita punya harapan, kita punya hope, kita punya dream, punya hajat, maka sebenarnya dan mungkin ibu nggak akan pernah putus sampai sekarang berdoa bagaimana Restu bisa sehat, semua sehat, keluarga sehat. Itu mungkin malah saya mau nanya, ini amalannya ibu tuh sampai Restu bisa sehat, Restu bisa semangat, Restu sampai sekarang tidak merasa dia punya penyakit, itu sangat luar biasa. Dan ini pelajaran sangat luar biasa. Banyak orang punya masalah sedikit, sakit dikit saja dan langsung ngeluh, tapi Restu dengan sebegitu banyak yang harus dia derita, nggak derita juga sih karena ada ibu yang mendampingi. Malah saya mau tanya nih, gimana sih sampai ibu tuh mendampingi Restu dari saat-saat ini sangat, saya tuh saja yang cuma denger kakak ipar saya yang kena kanker itu saja udah seperti apa gitu. Kakak saya itu sampai mendengar kalau suaminya sebulan lagi meninggal. Itu bagaimana kita buru gitu kan. Nah ini kan sampai tahapan 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Mungkin ibu bisa cerita tentang gimana tuh mendampingi Restu sampai mungkin ada satu amalan-amalan ibadah yang mungkin bisa ditiru sama banyak orang. Sebenarnya sih amalnya cuman kita mendampingin anak tuh jangan putus asa, ikhlas. Satu itu harus ikhlas, melayanin anak, ngerawat anak harus ikhlas. Satu. Nah, yang kedua ya doa, semampu saya berdoa kepada Allah. Itu kita jangan menyerah, itu aja. Jangan menyerah, tetap semangat, selalu mendampingin dia dengan ikhlas. Itu aja sih, nggak banyak ilmu yang saya miliki, hanya itu. Terima kasih Ibu. Ya, saya kembalikan lagi nih ke Mas Rian. Sejauh mana sih sampai sekarang hubungan dekat dengan Restu dan Restu yang terlibat di janganmenyerah.id ini? Jadi semenjak perkenalan itu ya Bu ya, pas tahu saya berapa kali kan kita sempat juga di acara TV ya, bahwa saya selalu bilang bahwa inspirasi lagu Jangan Menyerah itu adalah Restu, karena memang benar gitu. Dan sebenarnya kita sempat lost contact juga ya beberapa tahun ya. Jadi kemarin tuh saya sempat nyari-nyari juga kontaknya Restu, karena saya nggak pernah bisa lupa sama Restu gitu, karena Restu adalah inspirasi di lagu Jangan Menyerah. Jadi walaupun nggak kabar-kabaran tetap ada teringat gitu, selalu ingat sama Restu gitu. Dan Restu itu yang selalu, justru malah kebalik, justru Restu yang ngasih semangat saya untuk bisa tetap semangat gitu.
Karena semangat restu itu nular, semangat restu itu kayak menjalar kemana-mana. Bayangin restu, jujur ya waktu itu dokter bilang ke saya, katanya 4 bulan lagi. Tapi ternyata restu sampai sekarang sehat, alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Jadi di situ saya percaya kalau kita punya semangat, kita masih terus percaya, kita berdoa, ya kita bisa belajar dari restu sebenarnya. Semoga semangat restu ini menular untuk anak-anak seluruh Indonesia ya. Amin. Ya, tanya sedikit lagi mengenai Ya. janganmenyerah.id. Seperti yang kita tahu mungkin Mas Rian public figure juga ya. Ada nggak sih teman-teman public figure yang juga mensupport gerakan ini atau sudah sejauh mana? Ya, jadi untuk bisa meyakinkan teman-teman itu juga menjadi PR juga, tapi karena kedekatan, karena dia juga tahu, karena berangkat dari lagu itu kan positif banget ya, Jangan Menyerah itu positif banget. Jadi ketika share ke teman-teman, terutama teman-teman musisi atau public figure yang lain, itu mereka sangat support. Jadi ada beberapa yang sebenarnya ada yang sudah mau datang. Nanti kan kita mau bikin acara yang giving and sharing itu di tanggal 22 September ya. Itu sebenarnya ada beberapa teman-teman yang sudah oke, tapi ternyata ada bentrok tanggalnya dengan manggung dan sebagainya. Tapi mereka tetap bisa support mungkin bisa lewat sosial media dan sebagainya. Ya rencana nanti itu yang sudah oke sih Naga dari Lila, terus ada YouTubers dan selebgram Maeli, sama ada sahabat saya juga namanya Andika Mahesa, itu ex kangen band itu juga ya dibalik wajah sangarnya gitu, dia kan dulu kan mantan preman, tapi dia punya hati yang sangat lembut sekali. Jadi pas tahu gerakan ini dia langsung support, dia nggak bilang nggak bisa atau apa. Oke, gue bisa. Dia dari Lampung langsung katanya mau datang acara di bulan depan. Ya itulah karena memang maksud baik, jadi mungkin mereka langsung menyambut baik juga. Ya mudah-mudahan tidak hanya sampai situ Ustadz ya. Jadi makin banyak orang yang menyebarkan janganmenyerah.id ini, karena akan jadi wadah yang baru lagi untuk orang donasi. Dan yang pasti terpercaya Ustadz ya. Jadi memang sudah dengan izin-izinnya, ya seperti nomor rekeningnya juga sudah ada izinnya juga. Jadi kita nggak perlu ragu atau was-was ini akan nyampe atau enggak gitu. Insya Allah amanah akan sampai ke yang membutuhkan gitu. Di tanggal 22 nanti, berarti bulan depan ya, 22 September. Siapa aja sih yang dibolehin hadir di situ, atau memang itu acara khusus untuk meet and greet atau bagaimana? Nah, jadi gini, besok itu selain meet and greet, ngobrol-ngobrol juga kita akan mungkin akan sharing juga bagaimana pasti setiap kayak para narasumber itu pasti punya cerita ya, bagaimana dia melewati hidupnya, pasti kan punya ceritanya masing-masing ya, bagaimana bisa survive sampai seperti sekarang. Jadi mungkin kita juga akan tanya bagaimana mereka bisa melewati banyak halangan rintangan dalam kehidupan. Terus selain itu juga kita mungkin akan ada lelang juga Ustaz ya, lelang, dan yang datang itu bebas, semuanya boleh, dari manapun boleh. Nah ada tiketnya, nah tiketnya itu akan didonasikan lagi. Oh, untuk harga tiket itu ya, tadi untuk ya? disedekahkan lagi gitu. Itu tanggal 20 di mana sih tempat acaranya? Akan ada di gedung Wisma Mandiri di Jalan Kebun Sirih. Tapi itu udah di-announce ya, udah diberi. Sudah di-announce di Instagram janganmenyerah.id. Nanti insya Allah juga teman-teman yang menjadi narasumber nanti akan upload juga, akan post juga di Instagramnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan banyak yang datang dan makin banyak orang yang mau bersedekah, mau membantu teman-teman kita yang. Berarti datang ke situ artinya sudah membantu teman-teman yang lain ya. Betul, makanya nanti tuh datangnya kalau bisa jangan cuma sendiri, ngajak teman, rame-rame ya, ngajak pacar, ngajak kalau yang udah nikah, ngajak suami atau istri gitu kan, terus ngajak tetangga juga Ustaz ya. Jadi sebanyak mungkin aja datang, karena bakal jadi acara yang menyenangkan. Terus nanti juga kita bisa berbagi cerita juga dengan mudah-mudahan Restu bisa hadir ya, mudah-mudahan ya.
Nah, iya itu. Mungkin beberapa yang terlibat di Jangan Menyerah.id apakah juga hadir seperti Contoh Restu atau musisi dan atlet yang ingin dibantu? Diusahakan ya. Rencananya kita akan mengundang mereka, sekaligus juga mungkin akan menyerahkan juga, karena sebenarnya donasinya sudah bisa dilakukan dari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat Jangan Menyerah, kita klik Jangan Menyerah.id itu sudah ada yang donasi juga gitu, dan alhamdulillah padahal kita belum terlalu banyak posting tentang ini, tapi ternyata sudah ada yang donasi. Jadi mudah-mudahan setelah kita soft launching hari ini, Kumparan juga support, diberitain di Kumparan, mungkin akan lebih banyak lagi yang ngebantu. Amin. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, pengen tanya ke Restu dan Mama, harapannya untuk Jangan Menyerah.id ini gimana sih gitu? Harapannya supaya tambah jaya, Amin. selalu tambah banyak donasinya, ya, tambah lebih baik lagi. Amin. Restu, bagaimana? Untuk Jangan Menyerah.id, Jangan menyerah. pokoknya jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tuh, kalian yang ada di sini juga harus tetap ngelihat semangat Restu yang luar biasa ya kan? Ya, jangan lupa untuk teman-teman yang udah nonton di follow akun Instagramnya @janganmenyerah.id atau bisa langsung ke webnya janganmenyerah.id. Ya, mungkin ada sedikit penutup dari Mas Rian sebelum kita lanjut. Ini hari yang luar biasa. Terima kasih untuk Restu dan mamanya Restu, untuk Ustadz Tarmizi dari Darul Quran atas sinergi yang luar biasa juga, mudah-mudahan berkah. Dan buat Kumparan juga terima kasih tempatnya, tempat yang nyaman, dan terima kasih juga sudah support Jangan Menyerah.id. Mudah-mudahan bisa menjadi wadah, bisa menjadi tempat untuk kita mencari kebaikan, mengumpulkan kebaikan, dan juga kita bisa meringankan beban teman-teman yang memang harusnya bisa kita bantu. Mudah-mudahan kita bisa meringankan beban para musisi-musisi yang tadinya besar dengan karyanya tapi harus menjalani hidup yang kurang beruntung, atau olahragawan juga banyak sekali orang-orang yang sudah berkontribusi untuk Indonesia, untuk negara ini, tapi ternyata di masa tuanya harus hidup kurang beruntung. Terus ada anak-anak seperti Restu juga, anak-anak yang mungkin mengidap kanker, yang masih ingin punya harapan juga ya, pengen bisa kembali lagi seperti semula, pengen hidup seperti semula lagi, bisa sekolah lagi, bisa main lagi, bisa ketawa-ketawa lagi, bisa sehat lagi. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu dengan restu-restu yang lain, dan Jangan Menyerah.id ini bisa menjadi pilihan untuk orang banyak untuk berdonasi. Insya Allah amanah. Dan memang kenapa saya juga berkolaborasi bersinergi dengan Ustadz Tarmizi dari Darul Quran, karena memang semuanya sudah dilindungi, payung hukumnya sudah jelas semua. Jadi itu bisa menjadi alasan juga untuk tidak was-was kalau mau berdonasi di Jangan Menyerah.id. Jadi akan menjadi pilihan yang tepat, menjadi pilihan yang baru lagi untuk tempat donasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kalian kalau ingin berdonasi untuk bisa meringankan beban Restu, ada musisi yang akan kita bantu juga, ada olahragawan, langsung aja donasi di janganmenyerah.id. Berikutnya mungkin dari Pak Ustadz Tarmizi. Hari ini hadir Jangan Menyerah ID. Mungkin gerakan ini adalah gerakan kebaikan. Jadi buat teman-teman masyarakat dan juga yang mendengar tayangan ini, jadi jangan ragu untuk menjadi agen kebaikan. Jadi kita menjadi agen kebaikan, bagaimana kita menyebarkan virus-virus kebaikan kepada masyarakat banyak, dan itu menjadi salah satu menjadi amal soleh buat kita semua.
Jadi jangan pernah ragu dan takut menjadi agen kebaikan. Kita berani misalnya menulis sesuatu hal yang tidak bagus di Instagram kita, di medsos kita, tapi kita tidak pernah berani untuk mengatakan bahwa yuk kita bantu mereka. Jadi jangan pernah ragu dan takut untuk menjadi agen kebaikan. Karena jangan menyerah gitu. Oke, terima kasih. Ke acara selanjutnya kita potong tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan suatu sejarah yang mudah-mudahan menjadi sejarah yang panjang buat kita semua. Pemotongan tumpeng menjadi salah satu simbol bahwa jangan menyerah ID ini akan mulai dari sekarang dan insya Allah akan terus bergerak sampai yaumul qiyamah. Kita baca doa, kita baca Fatihah, dan ini menjadi hari khusus. Hari khusus bagaimana tanggal 22 Agustus adalah miladnya ibundanya Mas Rian. Mudah-mudahan dengan doanya ibundanya Mas Rian, termasuk bagaimana restu bisa kuat sampai sekarang dengan keikhlasan, dengan doa dari ibu, ini menjadi luar biasa. Semangatnya restu menjadi inspirasi buat kita semua. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan jangan menyerah ID menjadi yayasan yang nanti akan terus menebar kebaikan, akan tidak hanya membantu orang, bisa buat juga lembaga pendidikan, bisa juga nanti mendirikan lembaga kesehatan yang nanti insya Allah hasilnya ikhtiarnya nanti bisa kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Mas Rian potong tumpeng atau bersama Ibu. Mas Rian memberikan potong tumpeng diberikan kepada Ibu. Nanti Mas Rian juga memberikan tumpeng diberikan kepada Restu. Atau ada hal yang mau ini Mas Rian? Ya, sebelum kita potong tumpeng, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih di hari yang luar biasa ini. Jangan menyerah ID sudah launching, jadi untuk teman-teman semua mohon doanya agar ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi ladang yang amal baik kita semua. Dan bertepatan dengan ulang tahun Mama, terima kasih Ma, udah selalu doain anak-anaknya, udah selalu menjadi orang yang sabar sampai Rian dan Kiki bisa seperti sekarang. Kita potong tumpeng. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba. Untuk terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kerabat keluarga yang udah hadir pada hari ini, terutama untuk Kumparan. Terima kasih menyediakan tempatnya yang sangat nyaman banget untuk kita semua. Semoga kedepannya jangan menyerah.id bisa banyak berguna untuk teman-teman yang membutuhkan. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kumparan, buat tempatnya luar biasa, nyaman sekali. Jadi hari ini adalah hari dimana saya dan juga Bapak Tarmizi dari Darul Quran membuat satu yayasan namanya Jangan Menyerah. Ya, websitenya di janganmenyerah.id. Jadi concernnya adalah kita ingin membantu orang-orang yang sudah berkontribusi untuk Indonesia, misalnya musisi yang di masa mudanya itu sukses, lagunya meledak, tapi pas masa tua ternyata hidupnya susah, buat beli obat susah. Nah, kita membantu itu. Terus ada juga olahragawan yang
mungkin pernah memberikan penghargaan banyak untuk Indonesia, tapi di masa tuanya juga susah dan sakit-sakitan juga ada juga. Kita ingin membantu olahragawan. Terus ada juga anak-anak pengidap kanker, dan salah satunya adalah ada Restu. Ini adalah anak yang udah bukan anak-anak lagi sekarang ya. Jadi pertama kali ketemu Restu itu dokter sudah memvonis katanya 4 bulan lagi meninggal. Tapi ternyata Restu sampai sekarang sehat. Tepuk tangan buat Restu. Karena semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Restu panjang umur terus ya, Restu ya, sehat terus. Ini dulu tahun 2008 akhir Demasif manggung di acara amalnya Darmais, Rumah Sakit Darmais, dia anak pengidap kanker. Dulu Restu itu ternyata habis kemo ya, sedang kemo. Tiba-tiba ada Restu di depan mata saya, langsung nyanyi lagu-lagu Demasif, hafal semua album pertama. Waktu itu masih 2008 kan tuh, di 11 tahun lalu. Tapi Restu ini semangatnya kayak gitu tuh tadi. Padahal dia sedang kemo, dan saya tahu banget kemo itu kan sakit banget Ibu ya. Sakit banget. Jadi tapi saya melihat Restu nggak terlihat seperti orang sakit, justru malah lebih sehat dari orang yang sehat. Jadi tepuk tangan buat Restu. Jadi kalau ini sebuah hal yang luar biasa, ini hari yang luar biasa karena Restu adalah inspirasi saya untuk membuat lirik lagu Jangan Menyerah. Jadi pulang dari acara itu, waktu itu rumah saya lagi hujan, ngontrak, genteng bocor. Jadi waktu itu ngerasa capek kan, lagi capek banget. Terus kebetulan juga waktu itu masih ada satu hal yang bikin kita sempat ada masalah lah dengan sesuatu gitu, dan akhirnya pas pulang kebayang mukanya Restu, hanya dalam waktu 5 menit langsung kayak tangan tuh kayak kebawa pengen ngambil gitar, terus langsung nulis lirik, tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Jadi kayak kebayang-bayang mukanya dia. Pasti terima kasih Restu sudah menjadi inspirasi di lagu Jangan Menyerah, yang sebenarnya bikin lagu ini tadinya memang pengen ingatin diri sendiri ya, tapi ternyata malah impactnya luar biasa. Dan karena lagu ini akhirnya di tahun ini saya bersama dengan Ustadz Tarmizi dari Al-Quran memberanikan diri untuk membuat sebuah yayasan namanya Jangan Menyerah. Nanti juga konsernya nggak hanya untuk musisi, nggak hanya untuk olahragawan, nggak hanya untuk pengidap kanker, mungkin juga akan ke pendidikan juga Ustadz ya. Jadi sangat luas. Mohon doanya, mohon supportnya, dan sudah bisa juga dimulai donasinya seikhlasnya. Langsung aja ke janganmenyerah.id. Ikhlasnya cuma 100 rupiah juga boleh, 50 rupiah boleh, 1 miliar juga boleh. Yang penting ikhlas pokoknya. Oke, langsung aja. Ini lagu yang saya tulis di 2008 akhir, 2009 rilis, 2010 dapat penghargaan 4 AMI Awards. Judulnya Jangan Menyerah. Restu, nyanyi ya Restu ya. Sini.
buat anakku Ralia, buat Kiki. Sama-sama bilang jangan menyerah ya, yang keras ya. Siap? Siap? Yuk.